Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pertemuan pertama pelajaran matematika di semester genap. Untuk kelas 7, materi pertama kita adalah perbandingan. Dan di pertemuan satu ini kita akan membahas perbandingan dua besaran dan skala. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Tetap semangat belajar daring di rumah. Baik anak-anakku, kita mulai materi ini dengan membaca halaman 1 mengenai perbandingan antara kecepatan lari dua bersaudara. Perhatikan manakah yang berlari lebih cepat, apakah kakak yang berlari 8,5 km per jam atau adik yang berlari 16 km dalam 2 jam. Ini merupakan contoh penerapan dari soal perbandingan yang tentu akan mudah kalian jawab setelah mempelajarinya. Nah, selanjutnya perhatikan halaman 4. Terdapat sejarah Leonardo da Pisa yang menemukan barisan bilangan Fibonacci yang cukup menarik, di mana setelah bilangan ke-13 dalam deret itu, apabila kalian bagikan dengan bilangan sebelumnya, maka menghasilkan nilai yang mirip, ya. Contohnya seperti ini. Sehingga dikatakan golden ratio. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua atau lebih besaran yang sejenis. Besaran yang sejenis di sini bisa berupa besaran waktu, kecepatan, panjang, dan banyak benda. Nah, ada 3 cara berbeda dalam menyatakan perbandingan, yaitu 1 dengan bentuk pecahan, 2 dengan menggunakan titik 2, 3 dengan menggunakan kata dari. Perhatikan contoh 5.1 pada buku paket kalian halaman 6. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Berikut beberapa jawaban dari pertanyaan di atas. Yang pertama, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Ya, ini benar. Kenapa? Karena yang memilih media cetak ada 50 siswa. Sehingga kita tuliskan 50. Berbanding banyak siswa yang mengikuti survei, yaitu 150. Masing-masing kita bagi dengan 50. Kita bagi 50 sehingga menghasilkan 1/3. Nah, bagian B, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. Ya, ini juga benar, karena yang memilih media online sebanyak 100 siswa. Kita bandingkan dengan yang memilih media cetak sebanyak 50 siswa. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 50 sehingga menghasilkan 2/1. Bagian C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Ya, ini sama seperti bagian A. Ya, 1 dari 3 siswa. Selanjutnya, bagian D, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Ya, ini juga benar, karena 100 dikurang 50 itu sebanyak 50 siswa bedanya. Nah, yang bagian terakhir, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Ya, ini kalau kita bagi 100 bagi 50 ada 2 ya. Jadi 2 kali lipat banyaknya siswa yang memilih media online daripada banyak siswa yang memilih media cetak. Selanjutnya perhatikan contoh 5.3 pada halaman 8 di buku paket. Ita dan Dodi adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus memperhatikan satuannya. Satuan jarak rumah Ita dan Doni itu berbeda, sehingga kita harus menyamakannya dulu. Kita ubah jarak ke rumah Doni dari 1,5 km ke meter dengan cara dikali 1000.
sehingga menghasilkan 1.500 meter. Sehingga perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah jarak rumah Ita di depan sesuai pertanyaan, kemudian jarak rumah Doni bagian belakang, sehingga 500 berbanding 1.500. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 500 sehingga menghasilkan 1:3 atau ditulis dalam bentuk pecahan 1/3. Nah, bagaimana dengan perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah? Tentu jarak rumah Doni kita letakkan bagian depan. Sehingga 1.500 berbanding 500. Masing-masing kita bagi 500 menghasilkan 3:1 atau 3/1, atau dapat pula dituliskan jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Skala adalah suatu perbandingan yang menyatakan hubungan antara ukuran objek pada gambar atau peta dengan ukuran objek yang sebenarnya atau nyata. Untuk memahami bagaimana menentukan skala, menentukan ukuran pada peta, atau menentukan ukuran yang nyata atau sebenarnya, maka perhatikan rumus berikut ini. S ini merupakan skala. P yang bagian atas merupakan ukuran pada peta. Sedangkan N merupakan ukuran yang nyata atau ukuran sebenarnya. Istilahnya rumus ini adalah rumus PNS. Sehingga kita bisa tuliskan P sama dengan N dikali S. N kali S karena dia sejajar kanan kiri. Kemudian mencari N itu sama dengan P per S karena posisi P di atas ya, S di bawah, sehingga dia per atau dibagi. Kemudian rumus mencari skala adalah P per N. Perhatikan contoh 5.9 pada halaman 32 di buku paket kalian. Terdapat gambar peta Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:1 juta. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Nah, itu maksudnya 1 cm pada gambar itu sama dengan 10 km kenyataannya, ya. Nah, pertanyaannya ada bagian bawah atau di sebelah halaman berikutnya pada buku paket kalian. Apabila jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Pertanyaan pertama, berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, pertanyaan kedua, jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm, berapakah skala peta yang baru yang kalian buat? Nah, untuk mengerjakan ini sudah ada jawabannya, perhatikan saja dengan baik. Alternatif penyelesaian pada soal ini, yang pertama, diketahui skala peta adalah 1:1 juta. Itu artinya bahwa jarak 1 cm pada peta itu sama saja dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Sehingga apabila jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm, maka jarak sebenarnya adalah 8 dikali 1 juta, yaitu 8 juta cm atau 80 km. Nah, untuk bagian kedua, jika jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 2,5 cm, ya, maka skala berapakah yang digunakan? Berarti kita akan mencari berapa skalanya. Kita gunakan rumus skala, yaitu ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Ukuran pada peta adalah 2,5 dibagi ukuran sebenarnya, yaitu 8 juta cm. Sehingga 2,5 dibagi 8 juta, kita sederhanakan masing-masing, dibagi dengan 2,5 menghasilkan 1:3.200.000. Baik anak-anakku, untuk hari ini cukup sekian penjelasan dari Ibu.
Minggu depan kita akan membahas materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Silahkan dipelajari dengan baik, kerjakan tugasnya dengan teliti dan mandiri. Semangat belajar daring di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.